Itu adalah backyard yang benar-benar luas banget. Nah, karena tipe ini show unit ini adalah tipe 40 panjangnya, jadi teman-teman bisa lihat di belakang ada backyard yang luas banget. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Di video ini saya main-main ke Grand Wisata Bekasi teman-teman, untuk nge-review unit terbaru dari Grand Wisata, yaitu Giva at the Kaya. Jadi ini kayak kawasan gitu teman-teman. Kalau teman-teman sering ke BSD, ada kawasan namanya Nava Park. Nah, itu persis konsepnya seperti di Kaya ini teman-teman. Dan dalam Kaya itu ada klaster terbaru, yaitu Giva. Jadi Giva at the Kaya. Rumahnya di belakang saya ada lebar 10, 9, dan juga lebar 8 teman-teman. Kita akan nge-review semuanya. Cuma bukan dalam satu video, saya akan membagi dalam 3 segmen atau 3 video yang berbeda teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini dan juga video part 2 dan juga part 3 untuk semua unit yang ada di Giva at the Kaya. Gimana unitnya? Langsung aja kita review. Nah teman-teman, sebelum kita nge-review unit, yang saya ingin jelaskan dulu kelebihan-kelebihan yang ada di Giva at the Kaya. Jadi seperti yang saya bilang, Kaya itu adalah konsepnya kayak Nava Park BSD ya, satu buah kawasan premium yang dibangun oleh Sinarmasland selaku developer dari Grand Wisata dan juga BSD teman-teman. Jadi untuk kelebihan Kaya itu adalah dekat banget ke mall, terutama di klaster Giva ini. Saya tunjukin lewat drone ya, kalau teman-teman lihat dari drone itu menuju ke living world itu benar-benar deket banget, dan semua fasilitas itu tercakup semua teman-teman. Serta untuk akses tol Bekasi Barat juga sangat-sangat amat dekat. Jadi selain konsep dari rumahnya itu yang mewah, fasilitas yang mewah, serta infrastruktur yang mewah, juga untuk aksesibilitas buat teman-teman ke mall, ke F&B, pusat perbelanjaan, dan juga akses ke tol itu semuanya serba mudah. Serta kalau teman-teman kerja di Jakarta Selatan, teman-teman juga bisa akses LRT dengan mudah untuk menuju Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau ke arah Bandung ya, teman-teman juga gampang banget untuk akses ke KCIC Halim. Jadi teman-teman tinggal masuk tol Bekasi Barat, tinggal masuk tol Jakarta Cikampek, teman-teman tinggal arahkan ke Halim aja, itu dekat, dan teman-teman bisa langsung naik US menuju ke Padalarang Bandung. Jadi Giva at the Kaya ini memiliki banyak kelebihan yang tentunya teman-teman dapatkan ketika membeli unit di Grand Wisata Bekasi teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan promo-promo yang ada di Grand Wisata Bekasi ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin promonya, boleh banget hubungi Vincent di nomor di bawah ini. Dan sekarang lanjut aja kita untuk nge-review unitnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan nge-review unitnya yang tipe 8 8x18. Cuma untuk show unit ini adalah tipe 8x40 teman-teman. Jadi tipe khusus ya. Jadi 8x18 ini sudah memiliki 4+1 kamar tidur dan luas bangunan di 185 meter persegi. Cuma karena ini tipe spesial, jadi luas tanah itu gede banget, 390 meter persegi teman-teman. Seperti tipe lainnya, teman-teman juga sudah mendapatkan 2 buah carport dan juga kanopi yang super bagus ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ini kanopi dengan rangka hollow, dan di atasnya tuh dilapisin oleh PVC teman-teman. Jadi rapi, dan itu ada carportnya. Carportnya juga sudah menggunakan lantai keramik yang kasar seperti unit-unit tipe lainnya. Kita masuk lagi teman-teman, dan di sini ada satu area pintu. Ini adalah pintu menuju ke area servis ya. Kita akan lihat dari dalam, jadi kita nanti aja lihatnya. Dan kita langsung keliling sedikit, dan di sini ada satu bukaan jendela yang besar. Ini tuh langsung ke ruang kerja. Jadi ini ruang multifungsi juga, bisa buat kamar tidur juga teman-teman. Lalu kita naik ya, ini ada 2 step. Nah kalau teman-teman beli hook, di sampingnya itu masih ada roster yang mengarah ke area samping tamannya teman-teman. Dan sekarang kita juga langsung masuk aja, dan juga sudah mendapatkan 1 buah smart door lock. Langsung aja kita masuk ke unitnya. Nah, kita udah masuk nih di di ruang utama di lebar 8 teman-teman. Dan kalau misalnya kita masuk, di sebelah kiri sini disambut oleh 1 buah ruangan. Kalau di sini itu dijadikan kayak area bekerja nih. Atau kalau misalnya teman-teman punya anak cowok ya, mau dibikin area gaming room, itu juga masih bisa. Atau kalau misalnya buat kamar tidur, juga masih possible untuk di area sini teman-teman. Kita lanjut lagi, kita mundur. Di sebelah sini juga masih ada 1 buah kamar mandi. Ini kamar mandi dia bisa untuk mandi karena ada showernya, dan juga ada instalasi water heater teman-teman. Jadi proper untuk kamar mandi. Lanjut lagi, ini ada satu kayak koridor gitu ya. Panjang banget koridornya, dan sebelah kanan juga masih ada inner courtyard. Inner courtyard bentuknya square kotak. Kalau teman-teman mau tambahin tanaman, bunga-bunga, atau pohon seperti ini ya, pohon-pohon mini, itu enak banget teman-teman. Suasananya benar-benar kayak adem gitu ya, adem dan rindang. Dan kalau teman-teman beli tipe hook, nah teman-teman akan ada tanah samping seperti ini yang bisa akses ke taman belakang. Yuk sekarang kita masuk nih. Nah untuk pemisah antara luar dengan
dalam itu adalah pintu kaca seperti ini teman-teman. Jadi lebih mewah desainnya. Dan seperti di unit-unit lain, teman-teman juga mendapatkan living room yang open plan layout. Jadi semuanya terbuka tanpa ada sekat apapun. Jadi teman-teman tinggal kreasiin aja imajinasi teman-teman ke dalam living room ini ya. Kita keliling dikit-dikit. Di sini ada kitchen island untuk makan ya, untuk meja makan. Lalu di sini ada kitchen set untuk dapur bersihnya juga teman-teman. Teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Tabletopnya dikasih motif marmer, lalu dikasih cooker hood dengan storage di atasnya ya. Ini warnanya bagus banget, bener-bener keren warnanya, estetik, anak muda banget teman-teman. Dan di bawah juga teman-teman bisa kasih storage gini biar lebih rapi. Dan bisa dikasih space untuk taruh-taruh kulkas. Dan sini juga masih ada sink wastafel. Dan di belakang sini ada storage. Bukan storage teman-teman, ada satu area, ini area service. Nah, area service ini bisa teman-teman pakai untuk taruh mesin cuci, terus pakaian yang in the laundry itu bisa semua. Juga lengkap dengan kamar asisten rumah tangga dan juga kamar mandi asisten rumah tangga. Ada storage bawah tangga dan juga ada akses pintu ke luar. Yang tadi kita jelasin di awal video tadi teman-teman. Ingat kan di depan itu ya. Jadi ada aksesnya buat keluar. Lanjut lagi kita masuk ke area indoor lagi. Nah, karena ini tipe spesial, jadi panjangnya tuh 40 meter ke belakangnya. Jadi show ini panjang 40 meter teman-teman, dan dipisahin oleh sliding door ini, kaca ya. Dan di belakang itu adalah backyard yang bener-bener luas banget. Pas saya ajak kalian survei, semuanya suka banget sama layout ini teman-teman, karena penghijauannya tuh pas ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara, hijaunya tuh pas buat kita bikin acara ya, buat taruh kursi, area outdoor juga banyak. Dan kalau misalnya kita butuh refreshing, kita bisa duduk santai di gazebo belakang. Dan juga ada kolam renang kalau misalnya kita pengen berenang, atau misalnya anak-anak juga pengen berenang. Jadi buat teman-teman yang pengen punya hunian yang benar-benar all in one dan semua kebutuhan, untuk kebutuhan ke mall, shopping, makanan, dan semuanya, dan pendidikan dan akses tol, Grand Wisata adalah pilihan yang tepat banget teman-teman. Nah teman-teman, tapi maaf saya nggak bisa ke situ karena kondisi lagi hujan ya, jadi saya nggak bisa ke situ. Dan saya akan masukin aja footage dari drone-nya. Karena rumah ini ada 2 lantai, kita akan lanjut naik ke lantai yang kedua. Let's go. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lantai 2, tapi sebelum kita nge-review lantai 2 ini, kita lihat dulu nih. Ini adalah railing besi tangganya yang sudah disediakan oleh Grand Wisata dengan rangka hollow teman-teman. Ini tebal banget rangka hollownya, dan di finishing oleh kayu. Jadi bikin tampilan lebih mewah, dan juga untuk rongga-rongga ini itu kecil nih, jadi safety banget ya. Nah kita sekarang lanjut nge-review lantai 2. Lantai 2 ini terdapat 3 buah kamar tidur, 1 buah master bedroom, dan juga 2 buah kamar tidur anak. Di kanan kiri saya ini adalah kamar tidur untuk anak, dan kita akan masuk yang sebelah kanan dulu, karena kanan adalah jalan kebaikan. Nah kita masuk dulu ke kanan. Ini ada kamar mandi dalamnya teman-teman, cuman kita lihatnya nanti aja. Kita lihat kamarnya dulu nih. Kamar ini didesain untuk anak perempuan karena untuk konsep interior tuh pinky-pinky dan agak feminim ya. Jadi cocok untuk anak perempuan. Teman-teman bisa lihat ini sebuah kamar tidur yang sangat fungsional. Ada ranjang di sini, masih ada mini table di sampingnya ya. Ada meja belajar, masih ada TV, dan di sini juga ada 2 jendela yang besar banget ya. Ini benar-benar hadap ke depan, ke fasad depan. Tapi ini nggak bisa dibuka karena itu alasan safety teman-teman. Jadi cuman untuk intensitas cahaya biar masuk ke dalam ruangan. Dan untuk privacy bisa teman-teman tutup pakai hordeng seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada kamar mandi dalam ya. Kita sekarang lihat. Karena setiap kamar tuh ada kamar mandi dalamnya. Nah, jadi ini adalah kamar mandi dalamnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini keramiknya juga sudah pakai keramik yang kasar. Jadi untuk safety-nya juga terjamin. Jadi kalau misalnya lagi basah, nggak akan licin teman-teman. Dan di sebelah kanan sini juga sudah disediakan wastafel. Ya, wastafel full by Kohler. Jadi semua sanitary by Kohler, dari wastafel, closet, shower, bidet, dan lain-lain teman-teman. Dan untuk pemasangan water heater juga sudah disediakan untuk pemasangan pipanya nih, pipanya dan juga colokan listriknya. Jadi sudah mempermudah kalau teman-teman mau pasang water heater. Kita lanjut lagi ke kamar yang kedua. Ini kamar tidur untuk anak laki-laki atau untuk anak bayi nih kalau di show unit ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, ini adalah kamar. Dan sekarang itu dibikin untuk anak kecil atau anak bayi, karena di sini kalau bisa teman-teman lihat ada ranjang untuk bayi ya. Ini ada simulasi juga, ada beberapa hiasan yang memang dikhususkan untuk bayi. Cuma kalau teman-teman punya anaknya cewek semua juga bisa teman-teman sesuaikan dengan desainer interior yang teman-teman percaya. Ini space-nya juga
luas banget ya, masih bisa taruh satu buah kasur. Ini persis mirip-mirip seperti kamar tidur yang tadi kita review teman-teman. Masih bisa taruh hiasan dan juga area wardrobe juga untuk lemari. Dan tentunya masih ada satu buah kamar mandi di dalamnya. Nah, inilah kamar mandinya teman-teman. Ini juga persis ya seperti yang kamar tidur yang tadi teman-teman. Ini ada wastafel juga, masih bisa buat cuci muka, masih ada kaca. Dan di sini juga masih ada shower, dan itu full bath cover, dan masih ada closet teman-teman. Jadi kalau mandi nggak perlu rebutan, nggak perlu antri-antrian. Nah, kita lanjut nih. Ini part terakhir di lantai 2. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ada satu buah koridor atau deck untuk menuju ke master bedroom, atau bisa teman-teman mau taruh sofa panjang di sini juga masih bisa buat kita duduk-duduk ngobrol bareng keluarga ya. Nah, kita masuk ke master bedroomnya. Master bedroom sendiri seperti tipe-tipe lainnya juga terbagi dua area, ada area tidur untuk istirahat dan juga area walk-in closet untuk wardrobe. Kita masuk ke area istirahat dulu. Di kamar tidur ini teman-teman bisa lihat ini luas banget, masih bisa taruh king size di sini, dan di samping kiri kanan juga masih bisa taruh untuk side table, dan juga masih bisa taruh satu buah kursi santai. Kalau teman-teman mau santai di sini juga masih bisa ya, kasih kursi, dan ada jendela di belakangnya, jadi cahaya masuk, udara juga masuk kalau kita buka jendelanya, karena ini aktif teman-teman. Dan kita lanjut lagi di sebelah sini. Ini juga ada dua bukaan jendela dan bisa kita buka. Nah, karena tipe initial unit ini adalah tipe 40 panjangnya, jadi teman-teman bisa lihat di belakang ada backyard yang luas banget, dan juga ada kolam renang, dan di ujungnya juga masih ada kayak satu buah gazebo gitu buat kita santai-santai teman-teman. Jadi kalau misalnya bangun-bangun, kita buka jendela langsung view-nya ke belakang. Dan sekarang di kondisi hujan, jadi untuk rasa-rasanya atau vibes-nya tuh syahdu banget. Kita sekarang lanjut ke wardrobe-nya atau walk-in closet. Nah, walk-in closet ini bener-bener bagus banget kalau teman-teman lihat ya, secara desain, fungsionalnya dapet. Terus desainnya tuh bener-bener keren gitu, kayak ada klasik-klasiknya ya, kayak ada anyaman-anyaman gini, tapi digabungkan dengan modern teman-teman. Belum bisa lihat ini ada display kaca. Kalau teman-teman suka tas, koleksi tas, bagus banget ini dipajang sini ya. Dan ini semuanya tertutup jadi aman dari kotoran ataupun debu-debu halus. Ini juga masih ada lemari. Nah, teman-teman bisa kasih kayak kursi gini nih, kursi storage. Lalu di belakang juga masih ada kaca yang bisa dibuka mengarah ke arah backyard seperti kamar tidur tadi teman-teman. Lalu di sini ada sliding door yang menghubungkan area wardrobe dengan ensuite bathroom. Nah, ini ensuite bathroomnya teman-teman bisa lihat ini ada wastafel ya, sudah lengkap dengan shower, closet, dan semuanya teman-teman. Jadi kamar mandi ini benar-benar proper untuk mandi, bukan cuma untuk powder room aja. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video saya mereview unit yang ada di Giva at the Kaya. Buat teman-teman yang ingin informasi unitnya mulai dari harga, terus cara pembelian, dan semua tipe ukurannya, teman-teman boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini teman-teman. Karena saya adalah marketing official partner dari Grand Wisata Bekasi teman-teman. Jadi akan saya bantu semua prosesnya dari pembelian, akad kredit sampai serah terima teman-teman. Jadi akan saya pandu semua, akan saya dampingi semuanya teman-teman. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Dan kalau teman-teman ingin unit lain di Grand Wisata, ingin cluster secondary ataupun primary dari Grand Wisata, teman-teman juga feel free to contact nomor saya di bawah ini teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.